Sahabat bertanya, kalau yang membunuh terima aku ya Rasulullah kalau dia masuk neraka, kalau yang dibunuh ini kok dia masuk neraka juga? Karena dia juga niat membunuh. Itu Pak, karena pasti niatnya juga membunuh. Jadi yang tahu masalah niat ini memang ya Allah lagi ini Bu. Jadi karena dia sama-sama udah jelas dia sama-sama membunuh, makanya yang terbunuh juga masuk neraka. Nah ini faktor dari niatnya. Waktu perang berkecamuk di perang Uhud, Rasulullah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2118. Kata Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah, nanti akan ada sekelompok orang yang akan menyerang Mekah. Begitu mereka sampai di sebuah lapangan, Allah benamkan mereka dari depan sampai ke belakang. Jadi semuanya dibenamkan oleh Allah. Bertanyalah Ummul Mukminin Aisyah, masa semuanya yang dibenamkan ya Rasulullah? Kan tidak semuanya yang akan menyerang Ka'bah. Mungkin ada orang mau pergi belanja ke pasar, tapi kenapa kok dibenamkan oleh Allah? Mereka semua dimatikan oleh Allah, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Jadi para ulama meluruskan hadis ini Pak, bahwa orang-orang yang baik yang ikut dibenamkan itu karena sudah sampai ajalnya. Nanti niat itulah yang akan berpengaruh besar apakah dia akan masuk surga atau niatnya juga ikut menyerang Ka'bah. Dari sini kita tahu ya Bu ya, betapa niat itu pengaruhnya sangat besar. Waktu gempa, tsunami terjadi, itu baik yang orang jahat, orang baik kan lewat semua ya Pak. Semua dimatikan oleh Allah, tapi nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dulu pernah kita di kitab Syarah Hadis Arba'in membahas masalah niat ini Bapak Ibu. Niat ini Pak, pengaruhnya besar terhadap amal. Ada yang jadi maksiat, ada dia dalam bentuk taat, ada dia dalam bentuk mubah. Yang bentuk niat maksiat itu Pak, tujuan baik, niat baik, tapi cara salah. Dia curi, macam bom Bali dulu Bu, dia curi toko-toko emas, kemudian dia buat bom, katanya untuk jihad fisabilillah. Itu berarti niatnya dia nganggap itu sebuah ketaatan, padahal itu sebuah maksiat. Nah itu terkait dengan niat Pak. Ada orang niat taat, ada menyumbang rajin, tapi bisa pula tersusupi oleh riya. Itu yang niat berkaitan dengan taat. Kemudian ada yang mubah, orang tidur malam tapi dia tidak berniat untuk menyegarkan badannya agar kuat beribadah, jadi akhirnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi niat itu pengaruhnya besar. Ada orang kaya yang sering membantu tetangganya yang susah, sering dia bantu Pak keuangannya. Jadi dikatakan dalam sebuah riwayat, di surga besok sama surganya Pak. Jadi orang kaya ini agak penasaran juga dia. Setahu aku di dunia aku yang bantu kau tiap hari, kok bisa surga kita sama? Kata orang ini, setiap kali kau nolong aku pun berniat dalam hatiku, kalau aku macam kau, aku akan melakukan hal yang sama. Gara-gara niat Pak. Jadi kita ini mau dimatikan Allah dengan cara apapun, asal kita bertakwa kepada Allah, tidak akan menjadi masalah bagi kita. Berakhir menjadi orang yang bertakwa itu Pak, masalah kematian ini terjadi seperti apa itu urusan Allah. Karena dulu banyak orang-orang yang taat kepada Allah pun, kita ambil contoh Nabi Zakaria alaihissalam, pernah dikejar oleh kaumnya, masuk dia ke dalam pohon. Kan itu riwayatnya itu Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Qisasul Anbiya, karena waktu itu Nabi Zakaria menganggap pohon ini bisa melindunginya. Di situ Allah marah Pak.
Waktu dia digergaji oleh kaumnya, dia sempat berteriak. Kata Allah kepada Jibril, sampaikan kepada Zakaria. Berteriak dia sekali lagi, aku hapus namanya dari deretan para nabi. Orang baik itu Pak, Nabi Allah akhirnya mati digergaji oleh kaumnya. Jadi niat pengaruhnya besar. Kemudian Bu, di hadis yang berikutnya dari Abu Yazid alias Ma'an bin Yazid, dia ini bercerita Pak, ini dalam hadis Bukhari nomor 1422. Bapaknya ini bawa uang ke masjid, nampak dia ada orang yang untuk disedekahkan ya, tapi dia nak ngomong Pak, ditaruhnya lah duit tuh di sekitar orang itu. Datang anaknya, nampak dia bapak naruh duit, salah taruh bapak aku mungkin nih, orang enggak ada. Diambilnya duit tuh, diambilnya duit yang ditaruh bapaknya di masjid itu, dibawanya lah pulang ke rumah, dikasihnya ke bapaknya balik. Kata bapaknya, ini duit ini bukan untuk kau aku kasih, tapi aku sedang butuh Pak. Sampailah masalah ini kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Yazid, kau mendapatkan niatmu, karena niatnya tadi bersedekah kepada orang susah, kau tetap mendapatkan niatmu, dan kau Ma'an tetap mendapatkan juga bagianmu. Jadi duit ambillah untuk kau, yang niat kau tetap sampai. Jadi jangan khawatir masalah sedekah nih Bu. Walaupun sering kita trauma Pak ya, cuman harus cerdas juga. Jangan pula yang penting kan niat kita sedekah. Kalau kita udah tahu janganlah Pak. Macam pas sedang panas-panasnya, sedang semangat-semangatnya kita menyumbang untuk Palestina, ada yang mengumpulkan sumbangan tuh, dibelinya emas batangan Pak, 131 kilo. Kan itu yang baru tertangkap kemarin Pak kan. Kalau kita udah tahu, hati-hati kita, karena banyak betul Bu mengatasnamakan ini. Kalau kita udah tahu, kita harus cerdas juga Pak. Kadang orang melihat tanah wakaf, ini misalnya nih Bu ya, saya dikasih orang tanah wakaf, saya akan mengumumkan kepada Bapak Ibu, ini adalah ladang akhirat untuk Bapak Ibu. Saya akan membangun pesantren, saya akan menggratiskan anak yatim dan duafa. Bagi Bapak Ibu itu pahala, bagi saya bisnis Pak. Itu akan dijual terus, itu akan dijual terus. Jadi di belakang layar tuh bagi saya, wah ini bisnis nih. Jadi terus seperti itu. Ada yang benar, itu yang perlu kita tahu. Tidak semuanya salah nih. Walaupun kita tuh tahu kan niat aku sampai betul, tetapi kita harus cerdas juga. Karena kenyataan di lapangan ini jalan nggak? Kalau jalan ya silahkan, kalau tidak rasanya jangan. Karena ingat saya ada seorang ustadz Pak, dia waktu itu sedang susah, anaknya operasi, tapi tidak tanggungan BPJS waktu itu. Pergilah dia ke lembaga zakat yang cukup besar di Riau ini. Dia datang ke sana, disuruh foto anaknya, sakitnya apa, dikasih duitnya di depan Pak, 500.000. Tapi anaknya itu diiklankan terus Pak. Mari kita bantu anak yang sedang mau dioperasi, itu donasi masuk terus. Yang ustadz ini 500 dikasihnya cuman Bu, anak saya diiklankannya terus. Nah itu tuh yang makanya Rasulullah mengatakan Bu, hindarilah pekerjaan yang mudah, yaitu meminta-minta. Kecuali jelas Pak, jelas di masjid kita, tempat kita, sekolah kita, jamaah kita, orang di sekitar kita itu jelas. Tapi kalau apa yang dilakukan Ma'an ini janganlah sampai disalahartikan sama orang. Yang penting kan niat Bapak Ibu sampai, mau kemana nyumbang kan terserah. Itu jangan pula, karena kita harus cerdas juga kita memberikan sedekah itu. Jadi ingat saya Bu, antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Rasulullah itu pernah agak marah Umar kepada Rasulullah. Ada orang meminta kepada Rasulullah, aku tidak punya pekerjaan ya Rasulullah, keluarga aku belum makan. Waktu itu ada Umar, dikasih oleh Rasulullah.
Besoknya Rasulullah masih bersama Umar, Pak. Orang yang sama datang lagi, aku belum dapat pekerjaan juga Rasulullah, dikasih lagi. Besoknya orang yang sama datang lagi, kata Rasulullah, aku tidak punya uang, kau utang sama siapa saja biar aku bayar. Itu marah Umar, Pak. Kalau memang tidak sanggup, kenapa mesti dipaksakan ya Rasulullah? Kata Umar, memerah muka Rasulullah, aku katakan demikian. Sejak saat itu aku tahu bahwa Rasulullah tidak bisa ditahan kalau melakukan kebaikan. Artinya Umar pun sebagai sahabat Rasulullah juga berontak, Pak, kalau ada yang seperti itu terus-terusan. Nah, jadi cara Rasulullah itu benar, cara Umar pun tidak salah. Waktu Rasulullah menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan Umar sempat marah, Pak, gitu. Kata Rasulullah, biarlah Umar aku doakan dia 71 kali. Kan sempat ditarik Umar jubah Rasulullah. Akhirnya Allah membela Umar dengan menurunkan surah At-Taubah ayat 84. Ternyata Umar benar. Jadi Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak salah, Umar pun rupanya tidak salah. Karena Rasulullah berkata, ikutlah sahabat sepeninggal aku, gigitlah mereka dengan gigi geraham. Jadi apapun amalan para sahabat itu, Pak, Khulafaur Rasyidin itu, ikutlah. Jadi kadang ada di antara kita ini yang cara yang macam Umar. Ada orang mati bunuh diri, aku tidak akan menyolatkan. Orang bunuh diri tidak mau kusolatkan, tidaklah salah dia, Pak. Bapak yang menyolatkan tidak pula salah. Nah, jadi kita dalam bersedekah pun gitu juga, Bu. Kalau yang mengatakan tidak jelas, tak kemana menyumbangnya, tak apa yang dibuatnya, awak pula menyumbang, tidaklah salah. Yang nyumbang yang penting kan niat kita sampai, tidak pula salah, gitu. Jadi inilah maksud dari hadis Bukhari nomor 1422 ini. Kemudian, Pak, di hadis Bukhari nomor 31, Abu Bakrah Nufail bin Haris As-Saqafi, Rasulullah mengatakan ketika ada dua orang muslim saling memegang pedang, kemudian mereka saling menyerang, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh terima aku ya Rasulullah kalau dia masuk neraka, kalau yang dibunuh ini kok dia masuk neraka juga? Karena dia juga niat membunuh. Itu, Pak, karena pasti niatnya juga membunuh. Jadi yang tahu masalah niat ini memang ya Allah lagi ini, Bu. Jadi karena dia sama-sama udah jelas dia mau sama-sama membunuh, makanya yang terbunuh juga masuk neraka. Nah, ini faktor dari niatnya. Waktu perang berkecamuk di perang Uhud, meninggallah sahabat Rasulullah namanya Qotsman. Kata sahabat, betapa beruntungnya Qotsman ya Rasulullah, akhirnya dia mati syahid. Kata Rasulullah, Qotsman di neraka. Kaget sahabat, Pak. Kenapa dia bisa di neraka ya Rasulullah? Rupanya diperlihatkan oleh malaikat Jibril, Bu. Waktu dia kena tusuk sama musuh, dia tidak mati, Pak. Cuman karena dia ingin disebut mati syahid, dibenamkannya pedang. Jadi matinya jadi bunuh diri, Pak. Jadi Allah tidak bisa ditipu. Kalau mata manusia bisa ditipu, Pak. Tapi kalau Allah tidak bisa ditipu. Makanya kita tuh tidak pernah bisa berburuk sangka langsung sama orang ya, Pak, ya. Kadang ada orang, Bu, menyumbang diumumkan bukan berarti dia tidak ikhlas. Ikhlas kadang, Pak. Ada justru yang sembunyi-sembunyi, Bu, belum tentulah ikhlas lagi, Pak. Tiap masuk masjid digutiknya kawan sebelah, nama aku nomor 2. Dia enggak, teman jangan enggak bilang sama orang ya, nih kau aja yang tahu. Sama juga di bawah itu, Pak, kan. Karena saya pernah, Bu, ya, mengatakan itu sebaiknya kita nyumbang itu yang paling bagus itu tersembunyi. Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an shimal fahuwa asyaddu minhu. Makhluk Allah yang paling baik itu adalah ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Seorang pengusaha bertanya sama saya, ginilah contohnya Ustaz ya. Saya ada biasa nyumbang di masjid tuh. Apa aja kegiatan masjid saya nyumbang. Sekarang saya tidak menulis nama saya, akan timbul tidak mudarat yang lain? Tentu pengurus merasa
ada salah enggak kita sama bapak ini? Enggak ada, mau nyumbang dia lagi. Macam mana tuh Ustaz? Akhirnya baru lah Pak, saya pertimbangkan, berarti belum tentu orang yang membuat nama itu ria. Karena kalau enggak dibuatnya namanya akan timbul pula mudarat yang lain Pak. Ada salah kita sama bapak ini enggak pernah nyumbang. Akhirnya datanglah orang bertanya ke bapak nih, Pak pengurus masjid ada bertanya, kalau enggak salah saya ini, udah berapa bulan nih, apa salah pengurus sama bapak sampai bapak nak menyumbang? Tentu nanti sombong saya jadi Ustaz. Itu pasir datang bertruk-truk tuh siapa yang nyumbang? Akan jadi sombong nanti jadinya Pak, gara-gara hamba Allah tadi akhirnya bertambah-tambah kesombongan jadinya. Tersebut sama dia apa yang dia sumbangkan ke masjid itu jadinya. Nah jadi Bu ya, yang menulis nama bagus, yang tidak menulis nama pun bagus. Kadang waktu bulan puasa saya sempat ketawa tuh Bu ya. Yang nyumbang hamba Allah tuh Pak kelihatan orangnya Pak, berdiri. Hamba Allah 500. Tahu orang Pak. Tetap kenal orang sama Bapak. Tapi lebih baik tulis saja nama. Karena itu tidak terlarang dalam Islam menulis nama ini. Jadi siapa yang berniat melakukan kejahatan yang sama, maka dia akan terhitung juga kena dalam hadis ini, bahwa dia juga ikut berdosa. Kecuali pembegal dulu ya Bu ya. Ada anak pesantren kena begal, rupa pandai silat Pak, mati begal itu dibuatnya. Akan sempat heboh dulu tuh Bu ya. Karena dia bukan niat membunuh Pak, dia dibegal Bu, membela diri. Nah, itu kan sempat akhirnya dilepas santri itu jadinya, karena dia niat dari awal tidak membunuh. Kemudian Bu, ini hadis yang berikutnya dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ternyata Bu ya, kesimpulan dari hadis ini, hadis Bukhari nomor 2272, bahwa ternyata amal yang kita niatkan ikhlas karena Allah itu bisa mengeluarkan kita dari kesulitan yang teramat besar. Amal baik yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah itu akan mudah mengeluarkan kita dari kesulitan besar. Dan hadis ini cukup masyhur sebetulnya, sering Bapak dengar. Jadi kisah hadis ini Pak, ada 3 orang yang berteduh di dalam gua. Kemudian batu gua itu mengelinding, jatuh dan menutup mulut gua tersebut. 3 orang ini sama sekali tidak bisa keluar dari gua itu. Salah satu di antara mereka mengatakan, tidak ada jalan lain saat ini agar kita bisa keluar dari gua ini, melainkan menceritakan amal-amal baik kita yang pernah kita lakukan yang ikhlas karena Allah. Coba dengan amal itu kita bertawassul, mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita dari kesulitan ini. Nah, orang pertama berdoa, tetapi redaksinya berbeda dalam hadis ini. Jadi yang beberapa redaksi mengatakan dia memerah susu sapi, tapi kalau dalam redaksi ini dia memang suka memberikan susu kepada ayah dan ibunya, dan dia pernah berjanji bahwa susu sapi perahanku ini ya Allah tidak pernah aku berikan kepada anak dan istriku terlebih dahulu sebelum kedua orang tuaku meminumnya terlebih dahulu. Redaksi hadis lain, dia pulang dari memerah sapi kena lama. Dalam redaksi hadis Bukhari ini, dia pas mencari kayu, nah setelah memerah susu dia pergi mencari kayu, terlalu lama pulang sampai ke rumah orang tuanya. Pergi dia ke rumah orang tuanya, sudah capek aku mengetuk pintu wahai Allah, tetapi orang tuaku tidak bangun. Aku bawa susu itu pulang ke rumah dan anakku menangis-nangis di bawah kakiku, tapi aku tidak mau memberikan susu itu karena aku telah berjanji aku tidak akan memberi kepada siapapun sebelum kedua orang tuaku meminumnya terlebih dahulu. Dan dia berdiri di pintu rumah orang tuanya sambil memegang air susu itu sampai orang tuanya bangun. Nah, itulah bakti dia kepada orang tuanya Pak. Bila aku melakukan hal ini mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Bergeraklah batu itu. Itulah dahsyatnya
amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Jadi kadang amal kita tuh Bu, dia tidak besar tapi kita ikhlas. Banyak tuh Pak ya, amalan yang kecil-kecil rasanya yang tidak membuat kita akan menceritakan ke orang lain. Misalnya ngasih makan kucing, kan itu tidak akan kita ceritakan ke orang lain Pak, berapa butir lah makan kucing. Bentuk sepele tapi itu bisa menjadi perantara keluarnya kita dari masalah. Nolong orang sikit-sikit ya Bu, yang ngangkatkan barang orang, nolong orang masak. Kemudian yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pernah mencintai sepupu perempuanku. Aku pernah menggodanya tetapi dia tidak mau bersamaku. Aku cinta betul sama dia ya Allah. Sampai suatu ketika dia kesulitan uang, kemudian datang memohon pertolongan kepadaku. Karena dia sedang terdesak ya Allah, aku katakan kepadanya, aku mau nolong kau asal kau mau tidur sama aku. Kali ini dia tidak menolak ya Allah. Tetapi ketika aku sudah menguasainya, dia pun berkata, jangan kau lakukan ini, takutlah engkau kepada Allah. Begitu namamu disebutnya ya Allah, bergetar badanku, takut aku ya Allah. Aku tinggalkan dia, bahkan bukan uang saja aku kasih dia emas, aku suruh dia pulang. Bila aku melakukan hal ini karena aku benar takut karenamu ya Allah, keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Terbuka pula, geser balik, tapi masih belum bisa keluar. Jadi amalan menahan hawa nafsu terhadap wanita itu Pak, memang luar biasa untuk mengeluarkan kita. Tapi kalau macam-macam sekarang ini Bu, susah untuk menghindarinya Pak. Mudah-mudahan diselamatkan Allah lah kita, janganlah diuji dengan hal seperti ini. Jangankan kita Bu, ada ustaz sedang ceramah ditangkap polisi, hampir digeruduk massa polisi itu. Polisi dah tidak mau mengungkapkan Pak sebenarnya Pak, tapi karena massa sudah mulai beringas, akhirnya sampaikan polisi bahwa ustaz ini telah mencabuli 2 orang santrinya. Akhirnya dibuka jadinya Pak, barulah terdiam masyarakat. Sekelas ustaz aja lewat sekarang nih Pak. Jadi memang ini sangat berat. Ada dulu pedagang baju Bu, ganteng. Jadi dia jualan baju, ada perempuan jatuh cinta betul sama dia nih Pak. Ceritalah perempuan ini ke nenek-nenek, bagaimana supaya dia bisa dekat dengan aku Nek. Aku ngatur nenek ini jahat lah Pak. Dipanggilnya anak muda nih, aku ada dapat surat dari anak aku tapi aku tidak bisa baca, bisa tidak tolong dibacakan. Diajaknya masuk ke rumah tuh, langsung perempuan ini dikuncinya rumah tuh. Aku udah lama suka sama kau, kalau kau tidak mau sama aku sekarang, aku teriak keluar, kau telah menggoda aku. Kan daripada kena fitnah nih Pak. Aku teriak, aku bilang kau mengganggu aku. Akhirnya dia bilang, oke, aku mau, tapi kasih waktuku sebentar untuk ke belakang. Dikasihlah ke kamar mandi Pak. Nampak dia kotoran Bu, dilapkannya lah mulai dari kepala. Ampuni aku ya Allah, karena aku memberikan najis di tubuhku. Dilepongnya lah Pak, semua kotoran itu ke badannya. Itu keluar dia Bu, aku sudah siap. Gila kau nih, kata perempuan nih, keluar kau dari rumah aku. Sambil ketawa dia keluar Bu, selamatlah dia. Itulah cara dia keluar. Tapi Bu, semenjak dia cuci kotoran itu dari badannya, sejak itulah keluar bau harum dari tubuhnya. Itu keajaibannya Pak, dia berhasil menahan. Sempat kita tuh Pak, nggak usah lah teriak-teriak kau lagi, mau aku nya, nggak perlu bahasa paksa. Itu berat tuh Pak. Itu ternyata Bu ya, ada memang orang-orang yang diberikan Allah kekuatan demikian. Ada laki-laki ini Bu, dia amalannya biasa-biasa saja, tapi dia memang bisa terjaga dari wanita. Ada udah sesoleh-solehnya dia Bu, tidak bisa hilang Pak. Itu memang ujian betul dari Allah. Kalau di zaman sahabat dulu ada Bu, tapi gara-gara kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas Pak.
Ada laki-laki suka memfitnah-fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dibilangnya tidak ada orang yang suka dia jadi imam loh, di Kufah nih. Sampai Umar bin Khattab menurunkan tim, Pak, bertanya ke masjid-masjid, betul tidak orang tidak suka sama Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur dia jadi imam? Rupa semua orang tidak ada suka kami. Dia siapa yang menyampaikan ini khalifah? Disebutkanlah oleh Khalifah Umar bahwa nih yang menyampaikan orang tidak senang sama kau. Akhirnya diangkat Sa'ad bin Abi Waqqas tangannya ke langit, Pak. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang telah memfitnah aku. Bukakanlah aibnya di masa tuanya. Akhirnya Bu, panjang umur bapak yang kena doa kan. Udah tidak sanggup jalan, tidak mau juga mati-mati, Pak. Tapi gatal minta ampun, Pak. Suka mengganggu perempuan. Nah, itu aibnya di masa tua. Jadi takutnya kalau bapak yang tua-tua suka-suka megang anak gadis itu takutnya adalah kena doa sama orang mungkin, Bu ya. Mungkin jahat dia dulu. Akhirnya doakan orang. Cucu atu, di pangkunya juga cucu orang, Bu. Memang dia sebetulnya tidak masalah, Pak. Cuman sama dengan orang memakai pakaian ke masjid, Bu ya. Pakai baju kaos, pakai celana jin selama menutup aurat sah secara fikih. Tapi patut atau tidak, itu misalnya, Pak. Kita aja misalnya nih, Bu ya, punya anak gadis, Pak, udah balik dia menciumnya pun malu kita, atau anak kandung sendiri itu. Ini anak saya perempuan semua ini, Bu, udah gadis-gadis tuh, Pak, menciumnya pun malu. Dia dekat ke kita pun segan. Itu anak kandung tuh, Pak. Tidak mungkinlah anak orang, anak bapak, sini sama bapak sayang, di pangkunya anak orang, ya itu bahaya tuh, Pak. Sebetulnya tidak masalah secara tidak masalah, Bu. Cuman patut atau tidak, itu sebetulnya, Pak. Karena kita tuh harus memikirkan dampak etik juga nih, Pak. Ini sesuai etika atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga berdoa, Pak. Ya Allah, aku dulu pernah punya beberapa orang karyawan. Jadi ketika menerima gaji, ada yang tidak sabar, ngamuk dia, Pak, ditinggalkannya gajinya. Entah temperamen dia mungkin, Pak, pergi aja dia. Dan uang gajinya itu aku usahakan. Beli onta, beli kambing, dan terus banyak sampai punya budak-budak ontanya tuh, Bu, yang jaga. Dan dia datang lagi meminta gajinya. Aku dulu nak sempat ngambil gaji aku, sekarang aku minta. Ditunjuknya lah, kau nengok onta itu sama budak itu sekalian itu semua dari uang gajimu. Jangan kau permainkan aku cuma mau minta gaji aku. Kalau kita kan gaji kita kasih itu, Pak. Tapi dia enggak, Bu, itu semua punya kau, ambil semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, ya Allah, tanpa meninggalkan sedikit pun. Kalau aku melakukan itu mengharapkan keridhoanmu, keluarkanlah kami dari masalah ini. Barulah terbuka besar, Pak. Jadi memang amalan ikhlas itu bisa menolong kita keluar dari kesulitan. Jadi ketika Bapak Ibu sulit, ingat aja amal yang pernah paling ikhlas yang Bapak Ibu lakukan. Kadang yang kecil-kecil tuh, Pak, itu yang jadi perantara keikhlasan tuh. Pernah nolong orang ikhlas, pernah apa. Karena memang ternyata bisa niat ikhlas bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Kemudian, Pak, yang berikutnya ini hadis riwayat Tirmizi nomor 3535 dari Zir bin Hubais, ia berkata, dia pergilah menemui Safwan, sahabat Rasulullah. Kemudian ditanya oleh sahabat Rasulullah nih, Bu, ini Rasulullah sudah meninggal nih, Pak. Ngapa kau kemari, Zir? Kata Safwan, aku ingin menuntut ilmu. Malaikat meletakkan sayapnya kepada dirimu. Jadi maksud Safwan ini orang yang menuntut ilmu agama itu, malaikat meletakkan sayapnya kepada. Apa yang ingin kau ketahui? Aku ingin bertanya kepadamu tentang masalah menanggalkan khuf, sepatu ketika kita safar. Apakah kita harus menanggalkannya ketika tidur, kencing, atau buang air besar? Kata Safwan,
kecuali jika engkau jinabat, maka kau tidak perlu membuka sepatumu setiap kali kau tidur, kencing, kemudian buang air besar, itu selama 3 hari. Pertanyaanku yang kedua, apakah Rasulullah pernah mengajarkan kepada kalian tentang masalah cinta? Ya, Rasulullah itu pernah dikasari oleh orang dusun. Orang dusun itu memanggilnya dengan namanya Muhammad. Dan Rasulullah pun menjawab, ya, apa keperluanmu? Aku yang menegur orang dusun itu. Kau tidak boleh meninggikan suaramu. Tahukah kau berhadapan dengan seorang nabi? Kata orang dusun ini, suaraku itu memang besar, tidak bisa aku rendahkan. Tapi Rasulullah memakluminya. Kemudian engkau akan berkumpul dengan orang-orang yang engkau cintai. Bagaimana dengan taubat? Kata Zir ini kepada Safwan. Maka Safwan menjawab, Allah menciptakan sebuah pintu besar yang kalau diperjalankan sama dengan 70 tahun perjalanan. Besar pintu itu di sebelah barat surga. Dan Allah menciptakan itu serentak ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pintu itu terbuka sampai matahari terbit di sebelah barat. Pintu apa itu? Pintu taubat. Siapapun yang bertobat, pintu itu akan selalu terbuka. Dan pintu itu sangat besar. Jadi ini pula lah Bu, bahwa sebesar apapun dosa yang kita buat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena memang kita hidup di dunia ini Pak, kadang menang, kadang kalah. Waktu bulan puasa oke lah, iblis dibelenggu. Sekarang iblis sudah lepas Pak. Tepat 1 Syawal, iblis langsung menjerit. Karena iblis menjerit, bertanyalah tentaranya, kenapa kau menjerit Tuhan? Bagaimana aku tidak menjerit? Hari ini dosa-dosa mereka diampuni semua oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Karena kata Allah, sumtumli wa aftartumli, kalian puasa karena aku, berbuka kepada aku, berbuka untukku, ashiduni, saksikanlah, qad ghafartu lahum, dosa-dosa mereka semua sudah kuampuni. Itu yang membuat aku menjerit, kata iblis. Rugi, udah capek-capek rupanya diampuni dosa-dosa. Bertanyalah tentara iblis ini, jadi apa yang harus kami lakukan Tuhan? Kalian buka makanan-makanan lezat untuk mereka sehingga mereka berat untuk melakukan ibadah. Makanya tanggal 1 itu berhasil iblis Pak. Masuk sini makan lontong, soto nasi, rendang nasi, lontong kuah toco, lontong kuah nangka. Berat badan Pak, mulai kosong masjid zuhur tuh Bu. Ada mulai kosong tuh Pak. Orang sholat di rumah ada, aku di rumah lah Pak, rame-rame ini payah, tidak ada yang ke masjid ini. Karena udah berat badan, karena iblis sudah lepas nih Pak. Makanya Allah mengatakan, wahai mal'un, wahai makhluk terkutuk, selama mereka memohon ampun kepadaku, akan kuampuni dosanya. Itulah pintu taubat itu akan selalu terbuka. Jadi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Mau sebesar apapun dosa dilakukan, selama itu belum tenggelam matahari di sebelah barat, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan karena ini lengah pula kita Pak, masih sehat baru buat salah sikit kena masalah, nanti kan minta ampun kita balik. Memang Allah itu Maha Pengampun, tapi janganlah macam itu pula kita berfikirnya Bu ya. Apa-apa yang rasanya berhubungan dengan hak manusia, selesaikan dengan hak manusia. Kadang kita ini itulah Bu, arisan-arisan sudah nerima tuh nak bayar dia lagi Bu. Itu tuntutan tobatnya 2 tuh Pak, minta maaf kepada orang yang nerima, karena gara-gara nunggu duit dari dia Pak, tidak nerima orang dibuatnya, baru tobatnya diterima oleh Allah. Kalau untuk urusan kepada Allah, itu memang Allah yang mengampuni kita. Dan itu terbukti Bapak Ibu, betapa pengampunnya Allah ini Pak. Padahal kita tahu Pak, orang yang lari dari medan perang itu kan dosanya besar. Tapi dalam sebuah hadis dari riwayat Ka'ab bin Malik,
Ini hadis yang mungkin cukup panjang, Pak. Hadis Bukhari juz 53 yang ke 2769. Apa pengakuan Ka'ab bin Malik, Pak? Kata Ka'ab bin Malik, waktu perang Tabuk, aku itu dalam keadaan lapang. Aku baru beli onta, tetapi bersamaan dengan akan panennya buah-buahan. Padahal Ka'ab bin Malik nih, Bu, orang yang ikut baiat Aqobah. Dia ikut tuh, Pak. Berarti orang-orang awal dari Madinah yang masuk Islam, ikut baiat dia, Bu. Kemudian begitu orang mau siap-siap berangkat, aku pun ikut mempersiapkan, membantu orang mempersiapkan itu, Pak. Ikut dia. Tapi entah mengapa enggan aku mau pergi. Yang pertama karena saya ngonta masih baru, Pak. Kemudian mau panen. Gini aja lah, besok aku nyusul aja lah. Setelah orang berangkat 1 hari, enggak juga dia mau berangkat nyusul. Besok aja lah. Tambah besoknya, tambah kuat malasnya, Pak, mau pergi. Jadi makanya kalau kita niat baik itu memang harus cepat dilaksanakan, Pak. Karena dalam kitab Talbisul Iblis, orang yang akan pergi berjihad, aku bayang-bayangi dengan kenikmatan dunia, anak, istri, harta yang ditinggalkan, sehingga akhirnya kena Ka'ab bin Malik dalam hadis ini. Kalau kalian akan bersedekah, kan iblis sendiri yang membuka itu. Kalau kalian mau bersedekah, cepat segerakan. Kalau tidak, aku yang akan menghalanginya. Kadang kita udah terniat nolong orang, Bu, pinjamlah, Bu, duit, Bu, 2 juta karena ini saya mau buka usaha belum. Udah mau Ibu, Bu, minjamnya, datang orang ngasut, usah lagi, Kak. Udah banyak orang kena, akhir tak dapat orangnya dia, Pak. Coba didulukan tadi, kan selesai masalah. Itu sampai jadi pameo sama orang, Bu. Dia ndak pernah terjun payung. Jadi pas mau terjun pesatu, ya Allah, kalau terkembang payung aku, selamat aku sampai bawah, aku akan bantai seekor sapi aja orang makan. Udah terjun dia, Pak, kembang payungnya, Bu. Kambing lah, ya Allah. Mulai kurang nih, Pak, karena payung udah kembang. Sampai selamat, Pak, ayam jadinya, Pak, yang dipotong. Itulah kadang manusia nih, Bu. Jadi kalau terniat nolong, cepat tolong. Kalau enggak, nanti iblis yang akan menghalangi. Nah, Ka'ab bin Malik kena dalam hal ini, Pak. Akhirnya dia enggak jadi berangkat. Ya udahlah, enggak usahlah berangkat dulu lagi. Bangkit rasa malunya. Rupanya yang tinggal di Madinah hanya tinggal orang-orang munafik yang dia ketahui, Pak. Terus orang-orang sakit, orang-orang tua, bangkit malunya, Pak. Bangkit rasa penyesalan. Tetapi tetap tidak mau menyusul. Akhirnya tidak ikutlah dia perang Tabuk. Padahal kata Rasulullah, perang Tabuk itu perang yang cukup berat. Ekonomi sedang lemah, kemudian cuaca sangat panas, jarak tempuh jauh, yang dilawan sangat banyak. Sementara umat Islam hanya 30.000 waktu itu, yang dilawannya lebih daripada beribu-ribu. Rasulullah rupanya, Pak, terperhatikan sama dia. Jadi kan sama kita, Pak, kalau diundang orang, tidak usah datang lagi, tidak akan tertanda sama orang. Rupanya orang tanda, Pak, karena orang undang itu karena dia tahu sama kita tuh.